Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Terima kasih untuk sudah menyempatkan waktu melihat video ini. Jadi video ini direkam untuk memenuhi tugas dari PT Pincon untuk scholarship-nya. Hari ini saya membuat sebuah project yang bernama To-Do List App. Nah, To-Do List App di sini yang sangat mencolok adalah dari segi pengikatan di emailnya. Maksud saya pengikatan di emailnya yaitu ketika kita pindah user atau pindah email, email satu dan email 2, to-do list-nya berbeda, kategorisnya berbeda di situ. Dan di situ juga ada fitur due date tapi by time. Jadi bisa kita bilang due time lah. Mungkin deadline dari time-nya begitu kira-kira. Di sini sudah saya publish dari GitHub-nya. Mungkin nanti saya akan uh, berikan untuk tautannya atau linknya. Di sini saya buat dengan Laravel, framework Laravel dengan basis bahasa PHP. Dan pelengkapnya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk database-nya sendiri, saya menggunakan MySQL via Laragon, bukan XAMPP begitu. Nah, alasan mengapa saya menggunakan Laravel, yaitu kemudahan dalam pembuatannya, di mana Laravel menyediakan MVC atau Model View Controller. Nah, itu sangat menghemat waktu dalam pembuatan sebuah website. Di samping itu, Laravel juga mempunyai plugins yang cukup berlimpah ya, cukup banyak. Di sana ada beberapa seperti login dan register page, di situ sudah disiapkan dari berbagai macam bahasa, dan pengintegrasian dari database-nya juga mudah seperti itu. Nah, langsung saya demokan di sini, saya run terminal dan saya akan ketikkan php artisan serve. Untuk tata cara lengkap penginstalannya saya sudah masukkan di dalam GitHub semua. Lalu di sini ada homepage-nya, tidak saya rubah. Namun untuk masuk ke menu utamanya kita harus login terlebih dulu menggunakan user atau pengguna yang sudah saya sediakan di Seeder. Nah, di sini saya bisa bilang admin example untuk emailnya dan passwordnya admin123. Di sini sudah saya cantumkan semuanya. Lalu login dan disinilah fiturnya dimulai. Di sini kita bisa tambahkan kategoris, misalnya saya akan gunakan today. Nah, today di sini juga bisa saya edit, semisal saya akan edit today activity. Begitu. Saya save. Ya, sudah terganti. Atau mungkin besok akan ada task berkelanjutan atau tugas berkelanjutan. Mari kita isi dengan tomorrow. Nah, akan muncul di bawahnya. Lalu jika semisal salah, di sini saya tidak ingin menginput tomorrow, hanya satu saja. Bisa kita delete. Maka tomorrow akan hilang di bawahnya. Dan tersisa today's activity. Di sini saya masukkan semisal mencuci kendaraan. Nah, di sini adalah due date atau due time-nya. Deadline dari waktunya sendiri. Semisal saya set waktu harus sudah selesai jam 12 siang. Add task. Nah, di sini ada mencuci kendaraan. Jikalau waktu sudah tiba dan aktivitasnya sudah selesai, maka bisa dicetak. Seperti itu. Lalu di sini kita juga bisa edit. Semisal kita ganti berbelanja. Lalu di sini juga time-nya bisa kita ganti. Semisal mungkin jam 1. Cukup ketikkan 13.00 tanpa melihat ini hasilnya berapa. Dia akan konversi sendiri. Save. Dia akan tetap menjadi 13.00 atau jam 1 siang. Kita tambah lagi semisal mungkin mencuci sepeda. Jam 5 sore sudah harus selesai. Ya. Dan sudah ada di bawahnya. Jikalau mencuci sepeda ini salah, kita juga bisa delete. Maka task akan terdelete. Begitupun dengan ini. Sudah bisa terdelete. Ini juga bisa kita hapus untuk kategorisnya.
lanjut saya akan membahas dari segi codingnya sendiri. Karena dari Laravel menggunakan model view controller, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari modelsnya. Models di sini berkaitan dengan relasi database, di mana saya mengatur bahwa satu user mempunyai banyak kategoris, seperti itu. Dan satu kategoris memiliki banyak task atau to-dos di sini. Sedangkan banyak to-dos memiliki satu kategoris, seperti itu. Di sini juga bisa dilihat ORM-nya, Eloquent-nya juga bisa dilihat di models. Ini untuk model selalu untuk views-nya sendiri. Nah, ini yang unik. Karena saya menggunakan Laravel, maka di sini ada templating layout. Templating layout sendiri, di mana saya tidak perlu susah untuk menuliskan navbar dan footer sendiri. Ini salah satu contoh saja. Jadi saya bisa bilang, karena ini hanya ada satu page, maka saya bisa bilang di sini ada layouts. Layouts di sini terdiri dari beberapa script JavaScript dan untuk link ke CSS-nya sendiri. Nah, di sini ada link CSS-nya, di sini ada navbar-nya, dan di sini ada footer-nya. Nah, lalu bagaimana menginput dari kontennya sendiri? Di sini sudah disiapkan yield content. Nah, yield content ini nanti berkaitan di sini. Nah, inilah di mana konten tersebut dibuat. Jadi beberapa tampilan di sini itu dibuat di sini, bukan di app layout. Nah, bagaimana mengekstensi dari app ini ke home? Di sini sudah ada extends layout app. Lalu di sini kita sertakan section dari yang apps ini tadi, yaitu yield content. Di sini juga section content, dan tidak lupa untuk ditutup di bawahnya yaitu end section. Nah, di sini juga terdapat beberapa form dan beberapa looping. Nah, di sini ada form untuk menginput dari kategorisnya, yaitu ini. Nanti akan saya jelaskan di mana logika ini disimpan. Di sini tempat untuk menginput dari kategorisnya sendiri, untuk menambahkan kategorisnya. Ini adalah beberapa notification yang bisa dilihat di sini. Ya. Lalu disinilah terjadinya looping. Looping untuk kategorisnya. Nah, kategoris di sini yang saya maksud jika kita menambahkan tomorrow, maka looping itu akan terjadi di kotak ini. Ini kotak 1 dan kotak 2. Ini diinisialisasikan dengan for each, dan tidak lupa ditutup dengan and for each. Lalu di sini juga ada untuk edit dari kategori, yaitu ini. Di sini ada metodenya put atau pengeditan. Di bawahnya terdapat beberapa button serta form yang sudah dibuat, dan ini mengikat ID dari kategorisnya sendiri yang kita bisa lihat di database-nya, yaitu di sini. Lalu di bawahnya sendiri ada untuk button delete. Sama, dia mengikat dari kategorinya. Maaf, di sini. Ya. Lalu di sini untuk menambahkan task dari form yang sudah di-input di sini. Nah, karena di sini mengikat dari kategoris ID, maka dia harus dilakukan looping yang mengikat kategoris ID sendiri, begitu. Ketika ini di-input, maka tampilan di sini kan akan mengulang. Nah, maka dari itu kita sertakan kategori to do's as to do, di mana kategori ini mereferensikan dari kategori ID, begitu. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi controller, di mana MVC atau model view-nya sudah. Sekarang akan saya jelaskan dari controllernya sendiri. Bisa kita cek di sini. Saya hanya punya satu controller. Nah, controller inilah yang akan terhubung pada routing. Di sini terdapat beberapa function. Ini untuk autentikasi, ini untuk menampilkan dari views ini sendiri atau tampilan halaman ini. Return home compact categories. Nah, di sini saya ambil data dari kategoris beserta to-dos-nya berdasarkan user ID karena ini mengikat dari sebuah email dari user. Seperti itu. Di bawahnya ada store kategoris, di mana ini untuk menambahkan kategori sendiri yang ada di sini. Lalu di bawahnya ada edit kategoris. Ini untuk mengedit dari namanya, kita cari dari ID kategorinya sendiri. Lalu di bawahnya juga ada update. Ini untuk beberapa elemen di dalamnya, ya, di mana saya memberikan validasi untuk maksimal 255 karakter. Seperti itu. Di sini untuk delete kategoris sama menggunakan pengikat yaitu kategori ID. Ini untuk store to-dos-nya, di mana store to-dos yang ini untuk menambah dari task-nya sendiri. Di sini saya juga menambahkan beberapa validasi, di antaranya ini harus di-input atau harus ditambah karena dia memang mengikat dari suatu kategori, di mana mengikatnya kategori ID. Berbeda kategori, maka berbeda juga task-nya. Begitu. Di sini ada title dan due date. Lalu di sini untuk menyimpannya, di sini ada untuk update to-dos yang ada di bagian sebentar, saya akan tambahkan 12.00 di sebelah sini untuk edit to-dos-nya. Lalu di bawahnya ada delete to-dos yaitu tombol ini. Nah, ini untuk controller mengatur logika dari berjalannya website. Lalu dari controller ini dihubungkan melalui routing dari website. Nah, di sini ada beberapa diantaranya get, post, dan delete, dan serta put. Ini yang mengatur dari beberapa logika ini untuk bisa direferensikan kepada views yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian ini. Dan itu bisa digunakan di sebelah sini. Ini routes untuk update, maka di sini juga ada routes untuk update, seperti itu. Lalu bagaimana mengkonfigurasikan dari tabelnya sendiri? Maka disinilah peran migration dalam Laravel. Nah, migration sendiri itu berada di database, migrations, dan ini adalah beberapa tabel yang akan dimasukkan ke database. Mengkonfigurasikannya ada di sebelah sini. Di antaranya ada user, ini untuk penggunanya sendiri. Di antaranya ada elemen email dan password. Lalu di sini ada kategori. Nah, kategori di sini mereferensikan dari foreign key user ID. Di sini ada name-nya juga. Ini untuk mereferensikan dari foreign key user ID. Di sini juga ada to-dos, di mana to-dos mereferensikan ID dari kategori ID. Di sini, dan referensinya di sini. Begitu, di sini ada title dan due date. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini, dan sampai jumpa di lain waktu.